From the brain to the spinal cord and the peripheral nerve, welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Angki dan saya Dr. Tiffany. Kami berdua akan menemani neurovelas kalian di episode ke-17 kali ini. Neurosurgery on the Move adalah salah satu bentuk aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, yang akan tayang setiap bulannya, membahas topik-topik menarik seputar bedah saraf, mulai dari penyakit-penyakit hingga teknik operasi di bidang bedah saraf. Tentunya setiap bulannya kita akan ditemani oleh narasumber yang kece dan kompeten. Kali ini kita membahas topik yang mungkin terdengar agak kompleks, tapi jangan khawatir karena kami akan menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan tentunya akan dibawakan langsung oleh pakar di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf, subspesialis neuropediatri, FICS, yang merupakan chef the clinic dan staf pengajar dari program studi bedah saraf kedokteran Universitas Udayana. Terima kasih nih Prof sudah bersedia hadir kembali di Neurosurgery on the Move kali ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore. Ya, jadi Prof hari ini kita membahas mengenai fraktur basis kranii atau kalau misalnya bahasa awamnya itu patah tulang dasar tengkorak. Iya. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu Prof dasar tengkorak itu apa ya Prof untuk neurovelas kalian? Oh iya, saya jelaskan singkat ya untuk orang awamnya. Kepala itu isinya tengkorak. Nah ini ya, tengkorak di dalam tengkorak isinya otak ya, otak ini. Lihat sini, tengkorak ini bagi dua. Ya, ini namanya dasar tengkorak. Jelas ya, dasar tengkorak ya. Kemudian ini namanya atap tengkorak. Nah, kalau dasar tengkorak ini lihat di dalamnya, begini bentuknya. Jadi otak ada tinggal di situ ya. Kemudian ini dilindungi oleh tulang keras ya. Tulang keras ini beberapa tulang. Nah, dasar tengkorak ini, dari dasar tengkorak ini semua saraf-saraf otak, saraf mata, telinga, pendengaran, penciuman, gerakan lidah, kemudian mengunyah itu keluar dari lubang-lubang di tengkorak ini, dasar tengkorak. Juga sumsum tulang belakang keluar dari lubang yang paling besar ini ya. Nama balinya foramen magnum ya. Itu bisa keluar dari situ semua. Nah, kalau benturan di kepala itu menyebabkan, kalau keras benturannya tergantungnya bisa sampai tulang pecah ya. Pecahnya bisa di atap, bisa juga sampai ke dasar tengkorak. Terutama kalau dasar tengkorak ini, tulang-tulang dasar tengkorak ini pecah misalnya, ini bisa berarti daya benturannya itu keras ya. Kemungkinan bisa kerusakan otak berat juga ya. Bisa juga pecah, kerusakan, tidak selalu kerusakan otaknya berat, tergantung dari lokasi dan kerasnya benturan. Dasar tengkorak ini ya terdiri dari beberapa tulang. Kalau di kedokteran ya harus hafal dasar tengkorak ini tulang apa ya. Misalnya di depan ini ya tulang depan, ini misalnya tulang depan, tulang frontal ya bisa ikut dasar tengkorak. Dan di pinggir ini tulang temporal ya ikut dasar tengkorak, sphenoid. Ini tulang belakang, tulang occipital ya, occipital nih itu dasar tengkorak juga. Bayangkan ya, tulang di depan itu keras sekali, kalau pecah sampai ke dasar tengkorak itu biasanya pecah tulang pasti ada perdarahan juga di kulitnya ya. Kan kalau misalnya tulang ini ada kulit kepalanya ya, dibenturkan dengan di penelitiannya 100 PSI ya. PSI benturannya kalau hanya tulang saja pecah dia tulang kepala ya, PSI. Tapi kalau ada kulit kepala ya, meskipun kulit kepala itu botak sama aja sama kulit kepala ya, itu benturan 100 belum pecah ya, 300 PSI baru pecah ya. Nah itu pentingnya. Nah apalagi tambah helm lagi, kalau ada benturan helmnya mengalami ya pasti udah kuat sekali ya, kecuali luar biasa benturannya misalnya tabrak kereta api itu baru pecah ya. Helmnya harus dipasang yang benar itu untuk menghindari. Kalau fraktur dasar tengkorak, bayangkan ya,
benturan sampai pecah, itu benturan ke depan keras, pasti otak juga bergerak ke depan ke belakang nih ya. Gerakan itu, lihat permukaan otak nih, dasar tengkorak kan begini, tidak teratur, gerakan ke depan belakang merusak juga permukaan otak. Ya, itu bahayanya. Fraktur basis kelan I harus ditangani dengan baik, istirahat, bila perlu opname karena takut ada komplikasi selanjutnya. Ya. Kalau pecah dasar tengkorak, gimana tahu kalau benturan menyebabkan pecah dasar tengkorak? Ya, gimana Prof untuk gejala-gejalanya mungkin? Gejalanya, pasti setiap benturan tidak selalu ada patah tengkoraknya. Kalau misalnya pecah dasar tengkorak, ada tandanya. Misalnya kalau di depan ya, biasanya kalau di depan itu ada matanya merah, seperti disebutnya bengkak pada mata, kalau bahasa dokterannya seperti ya periorbital ecchymosis kalau satu ya, perdarahan di mata kanan kiri. Kalau dua-duanya kanan kiri misalnya seperti kacamata, kadang-kadang disebut brillematum ya, atau juga disebut rakun ais. Ada namanya binatang rakun yang matanya hitam-hitam dua-duanya. Kalau satu aja, misalnya satu saja, jangan bilang brillematum ya, harus dua ya, terus seperti kacamata. Nah, di samping, kalau di depan ini bisa kena ini ya, itu apa? Gangguan bisa, kalau di depan pecah bisa terjadi satu ya, gangguan robeknya selaput otak di situ, bisa keluar cairan otak, keluar ke depan. Di sini ada lubang-lubang, sinus di otak ini dalamnya ada lubang-lubang masuk ke hidung, bisa cairan otak itu keluar dari hidung. Bisa juga ke hidung, bisa juga selain itu di depannya ada saraf penciuman ya, benturan di situ bisa gangguan saraf penciuman langsung ya. Sampai itu apalagi ada di situ ada saraf mata, benturan di situ bisa menyebabkan gangguan penglihatan kalau di depannya. Jadi di depan bisa, tandanya kalau frakturnya di depan apa? Keluar cairan otak dari hidung, kemudian keluar bisa dari hidung itu, bisa juga kalau di pinggir di sini di temporal, kita pinggir ini bisa keluar cairan otak dari telinga. Ini disebut bahasa kedokterannya rinore, sini oture ya, keluar. Jadi bayangkan kalau keluar itu pecah, tandanya bisa tadi. Kalau di hidung tandanya apa? Tandanya adalah keluar cairan otak dari hidung, otore, kemudian ada benturan tulang patah nih, bisa ada jejas memar di belakang telinga ya. Itu disebut battle sign, ya, battle sign ada yang bilang ya, telinga. Kalau di hospital ini ada otot banyak, tidak terlihat kadang-kadang tandanya di belakang ya, tidak terlihat ada fraktur di belakang, nyeri aja kalau dia sadar baik. Itu kira-kira ininya, tanda-tandanya fraktur. Gejalanya. Kalau dari segi kesadarannya tergantung ya. Bisa pasiennya kalau benturan keras pasien koma, bisa juga sadar bisa ya, tergantung dari seberapa kecepatan benturan dan kerasnya benturannya itu, biasanya itu. Bisa sadar masih, bisa tergantung setengah sadar, bisa itu. Kalau dihitung dari kita kedokteran kan ngitung tingkat kesadaran dengan skor GCS itu bisa. Tidak selalu koma, selalu perdarahan. Itu gini ya. Ya tergantung juga nanti patahannya itu ada kelainan perdarahan lain atau tidak, disertai dengan perdarahan lain atau tidak ya Prof ya. Prof, mungkin saya tertarik sedikit mengenai kebocoran dari selaput otak tersebut. Apakah mungkin dari bidang bedah saraf perlu dilakukan operasi atau kita perlu menunggu berapa lama untuk dilakukan operasi pada kebocoran cairan otak? Ya, ini juga penting ya. Cairan otak bocor, apa bahaya ya? Apa bahayanya itu dulu ya? Bahayanya cairan otak keluar dari hidung atau dari telinga, itu bahayanya adalah satu, ada robekan, ada dunia luar masuk ke langsung ke otak ya. Bahayanya kalau cairan hidung keluar itu apa? Bisa infeksi, bisa masuk ya, infeksinya langsung ke selaput otak, cairan otak, meningitis bisa ya, itu. Kemudian selain itu juga sering udara bisa masuk ke situ. Makanya kalau misalnya fraktur basis kelan I, ada keluar cairan otak dari hidung itu, orang keinginan seperti keluar ingus gitu, dipaksa-paksa keluar gitu, bahaya ya. Biarkan dia netes lap-lapnya, jangan dikeluarkan. Oleh kenapa? Begitu kita mengeluarkan paksa,
sebagian udara keluar, sebagian masuk otak, ya, itu bahaya ya. Jadi bahaya infeksi dan bahaya juga ada kerusakan yang lain, ya, itu bahaya. Sehingga apalagi bahaya infeksi, tadi bocoran liquor, bocoran cairan otak, sehingga yang perlu ditangani segera adalah ini adalah gimana supaya infeksi tidak masuk. Kemudian yang kedua, gimana supaya segera menutup, berhenti cairan itu keluar, nutup itu ya. Jadi tidak selalu harus operasi. Misalnya, kalau ada perdarahan dari telinga, itu istirahat saja, jangan angkat barang berat karena naik bocor. Kalau bocor lagi jangan nutup dia, istirahat santai ya. Kemudian ditutup, khas steril, tutup ya. Tapi jangan ditampon tusuk itu, tutup boleh masuk ke lubangnya saja, tapi jangan ditusuk, jangan tampon, tutup supaya tidak ada infeksi. Yang kedua, posisi kalau tidur itu miring ke arah yang sehat. Misalnya bocor di kanan ya, tidurnya kalau mau miring harus yang kanan itu di atas. Karena apa? Kalau dia miring ke arah kiri, cairannya keluar banyak, diganti oleh udara, infeksi bahaya ya. Sehingga tidur bisa telentang gini, atau kalau miring terpaksa ini ya, nggak mungkin diamnya terus. Nah itu juga penting. Kalau sudah diam, hampir 99,9% perdarahan dari telinga itu akan berhenti perdarahannya ya. Jadi spontan, tidak perlu operasi. Kemudian dari hidung itu juga bisa tutup juga. Dan kalau misalnya ruangannya bagus, bersih, nah ini kadang-kadang diberikan antibiotik atau tanpa, itu tergantung dari kita, dokter merawat, mempertimbangkan kebersihan dan infeksi, manipulasi dan sebagainya. Itu. Jadi itu penting. Kemudian kalau ada kecelakaan, kemudian keluar cairan bening dari telinga atau dari hidung, itu tidur telentang seperti tadi ya, jangan banyak gerak. Baru boleh bangun, baru boleh duduk kalau cairannya sudah berhenti ya. Dari hidung maupun dari telinga sudah berhenti, baru boleh duduk. Kalau enggak boleh. Kalau misalnya tidur, bangun sebentar, keluar lagi, masih enggak, keluar lagi, itu kalau masih ada aliran-aliran sebegitu, tidak bisa nutup spontan ya. Jadi harus turut diam. Kemudian tadi operasi perlu enggak? Karena bahaya infeksi itu bahaya. Jika operasi kalau ya, perdarahannya merembes keras ya. Kalau misalnya kedokterannya profuse, merembes dari hidung tuh ini. Kedua, kalau ada meningitis, ya harus segala usaha tutup, infeksinya ditangani, tutup harusnya. Kemudian ada istilahnya meningitis, sebentar diam, infeksi lagi, itu berarti ada lubang pasti ya, harus diusahakan tutup. Tutupnya tidak saat infeksi, terapi dulu, infeksi hilang baru tutup ya. Teknik operasinya tidak usah saya jelaskan sini, bisa gampang. Saat ini bisa endoskopi, bisa membuka kalau besar ya, itu gini ya. Itu fraktur bersini bahayanya. Dan apalagi komplikasi yang lain bisa ada juga ya. Misalnya karena tadi saya jelaskan nih lubang-lubang saraf semua di situ, semua saraf bisa kena ya. Tapi yang paling sering, yang jelas kena sering adalah saraf ke-1, itu penciuman. Bisa kemampuan mencium hilang, tidak mencium apa-apa ya. Maksudnya mencium bau, bukan ciuman ya. Cium itu tidak bisa hilang ya. Itu nervus 1, nama ininya anosmia ya. Bisa juga nervus 2 ya, penglihatan aku. Yang lain semua bisa, tapi yang sering itu nervus 7. Itu mencong ininya, wajahnya mencong, nervus 7. Kemudian nervus 8. Nervus 8 itu istilahnya vertigo, perasaan berputar kan ya. Bumi rasanya berputar gitu ya, kalau vertigo. Bumi memang berputar ya. Kalau terasa itu vertigo namanya. Vertigo. Nah itu ininya komplikasi yang bisa ya. Kemudian ada juga komplikasi lain yang bisa terjadi setelah fraktur basis krani yang tidak diterapi dengan benar. Itu bisa terjadi perobekan pembuluh darah, sehingga dia apa yang disebut dengan karotiko cavernous pistolnya, matanya merah berdenyut kadang-kadang ya. Kemudian susah digerakkan setelah kecelakaan, itu merah, itu disebut komplikasi dari
dasar paktah, dasar tengkorak, oleh karena robekan pembuluh darah. Bisa. Itu kira-kira ya. Ya, udah jelas sekali ya yang dijelaskan oleh Prof. Jadi kira-kira kalau misalnya kita punya pasien nih Prof yang ternyata ada bocor cairan otaknya tadi lewat telinga, lewat hidung. Nah, terus pasiennya nanya, Prof ini sampai kapan ya kok keluar terus? Itu kira-kira gimana kita jelasin? Ya ini ya, pasien biasanya ya bahasa Balinya ya apa bahasa namanya bengkung gitu ya bahasa Balinya. Bengkung. Sudah diam itu tidak tahan, bandel tuh tahan, orang tak apa-apaan, bangun lagi, tidur lagi gitu. Itu kalau tidak dijelaskan dengan benar pasti dia gerak ya. Kalau dijelaskan bahwa apa komplikasinya kalau bocor, infeksi dan tadi seperti tadi, dia baru diam ya. Dan baru mau, malah lebih banyak diam, baru kita perintahkan gerak baru mau ya. Kalau misalnya kita sudah jelaskan dengan baik ya, biasanya kalau sudah dijelaskan dengan baik dia akan taat, baru mau, harus jelasin sekarang, apalagi sekarang ya. Itu hanya biasanya hanya dokter yang misalnya yang bandel ya, tak apa-apa, dibangun setelah keluar lagi baru dia ini baru percaya, baru harus taat ya. Tapi makanya, biasa berarti itu kebocorannya itu bisa berhenti sendiri gitu Prof? Ya biasanya kebocoran itu umumnya 90% berhenti sendiri ya. Asal prinsipnya tahu bahwa misalnya kalau ada di mana saja pembuluh darah, misalnya pena atau apa saja, kalau kemudian kita tutup, berhenti sebentar, tutupnya dengan gini ya, tutup, diamkan 3 menit, berhenti ya. Sama juga di sini, kalau tutup, tidak ada aliran liquor, tidak ada yang mengalir, ya, dia pasti akan tutup, ya. Kalau sebentar tidur, bangun lagi, ada ngalir lagi, tidur lagi, bangun, tidak akan tutup ya. Apalagi kalau di depan patahnya itu keluarkan ingus sering, gitu ya, itu susah berhentinya. Infeksi dulu, setelah tahu komplikasinya baru dia mau diam, ya, itu penting ya. Jadi sebenarnya kalau ada fraktur basis krani, kalau hanya fraktur saja pasien masih sadar, cedera otaknya ringan, itu hanya perlu gampang sekali ya, dan harus nurut sama dokternya yang merawatnya apa yang harus dilakukan. Tapi selain fraktur basis krani, sering juga benturan yang berat itu otak yang juga cedera. Nah, otak cedera ini bisa macam-macam dari fraktur basis krani ya. Bisa perdarahan di luar, maksudnya di luar otak, bisa perdarahan di dalam otaknya ya. Itu bisa perdarahan. Jadi kita harus merawat sesuai dengan kelainannya. Bisa juga operasi bukan karena fraktur basis kraninya, tapi karena perdarahannya. Ya. Itu perlu ditangani sebaik-baiknya. Ini prinsipnya, kalau ada fraktur basis krani, itu benturan di kepala berat, ya, tulang sampai pecah, kemudian kita harus evaluasi atau periksa teratur dan sering apa ada kelainan di otaknya enggak. Biasanya selain ada misalnya kalau ada fasilitas ronsen, kalau ada CT scan untuk menentukan gimana otaknya, ya. Itu yang paling perlu, jangan disepelekan. Ya, terima kasih banyak Prof. Sri Maliawan atas wawasannya yang sangat berharga tentang fraktur basis krani ini. Penjelasannya juga sangat lengkap dan sangat membantu kami juga, dan mungkin para pemirsa sekalian untuk mengerti tentang fraktur basis krani ini. Kira-kira ada pesan-pesan tertentu enggak ya Prof untuk neurovela sekalian, misalnya ya untuk tentang fraktur basis krani ini? Ya, jangan takut atau bawa berobat gitu. Ya, kalau misalnya fraktur basis krani ya, hampir 90%, 95% gitu ya, dari cedera otak ya. Cedera otak umumnya penyebabnya dari kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas paling banyak itu sepeda motor ya. Motor, sepeda juga ada, sepeda motor paling banyak. Dan setelah sepeda motor, kebanyakan yang umur-umur dewasa muda ya. Itu yang masih sedang aktif, itu kecelakaan. Jadi pencegahan yang pertama adalah selalu sebelum berangkat pakai helm yang benar ya, siapkan sepeda motor, ada spionnya semua. Setelah itu benturan kita harus perhatikan juga
sekecil apapun benturan di otak, kalau ada tanda-tanda cedera di otak, itu cepat periksakan. Ya, semua tahu kapan ada cedera di otak, itu tahu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau ada benturan di kepala, kemudian anggap saja ada bingung atau pingsan, ada apalagi kelumpuhan dan sebagainya, segera berhati-hati dan harus ke dokter ya. Itu berarti apalagi tidak sadar, harus ke dokter. Kemudian kalau ada bengkak-bengkak, terutama di wajah misalnya bengkak ya, kalau bengkak di wajah itu perdarahan banyak, itu perhatikan. Sering ada wajah juga tulang-tulang di wajah fraktur, biasanya disertai juga dasar tengkorak fraktur ya. Kemudian kalau ada begitu, dokter perhatikan bahwa itu sangat harus diperhatikan bahwa saraf-saraf di otak itu diperiksa benar apakah ada kelainan pada gitu ya. Kalau dirawat dengan benar ya, bisa sembuh sempurna tanpa komplikasi ya. Ya, itu ininya, dirawat dengan benar dan secepatnya bisa sembuh sempurna ya. Tidak selalu harus operasi, tergantung dari jenisnya. Itu ya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Prof atas penjelasannya yang luar biasa lengkap. Mungkin untuk neurovelas kalian, jika ada masukan atau komentar mengenai topik-topik yang ingin dibahas di Neurosurgery on the Move, bisa menghubungi kami di Instagram @neurosurgery.udayana atau melalui channel YouTube kami Bedah Saraf Unut. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video-video di YouTube, dan nantikan video Neurosurgery on the Move di episode berikutnya.